Ajaran Martabat 7 disusun oleh Muhammad Ibnu Fadilah dalam kitabnya Al-Tuhfah Al-Mursalin ila Ruhin Nabi. Dalam kitab ini diterangkan bahwa zat Tuhan merupakan wujud mutlak, tidak dapat dipersepsikan oleh akal, perasaan, khayal, dan indera. Zatullah sebagai aspek batin segala yang maujud, karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Surat Fussilat ayat 54. Dan untuk bisa memahami wujud Tuhan yang sebenarnya secara transenden, harus setelah bertajalli sebanyak 7 martabat, yakni pertama, martabat ahadiyah, yaitu martabat la ta'yun dan itlaq, ialah tahap yang belum mengenal individuasi. Inilah martabat yang tersembunyi, karena belum ada ide-ide dinamakan zat mutlak. Tuhan tak seorang pun dapat meraihnya, bahkan nabi-nabi dan wali-wali pun tidak. Para malaikat yang berdiri dekat Allah tidak dapat meraih hakikat yang maha luhur. Tak seorang pun mengetahui atau merasakan hakikatnya. Sifat-sifat dan nama-nama belum ada. Sebuah manifestasi yang jelas pun belum ada. Hanya Dialah yang ada. Namanya ialah wujud, maka zat yang langgeng hakikat segala hakikat. Adanya ialah kesepian atau kekosongan, tapi ada. Di antara semua martabat tak satu pun yang melebihi martabat ini yang bernama ahadiyah. Semua martabat lainnya berada di bawahnya. Kedua, martabat ta'yun awal atau awal kenyataan. Pada tahap wahdah ini mulailah individuasi. Inilah kenyataan Muhammad yang tersembunyi di dalam rahasia Tuhan, di dalam cara-cara berada zatnya. Semua kenyataan belum terpisah antara yang satu dengan yang lain karena masih terikat satu sama lain. Antara ide yang satu belum ada perbedaan dengan ide yang lain karena masih tersembunyi di dalam wahdah. Mereka masih berkumpul di dalam kenyataan Muhammad yang merupakan awal pemancaran cara-cara berada hakikat sejati. Yang dinamakan wahdah ialah hakikat Muhammad. Semua hakikat masih berkumpul dalam martabat wahdah dan belum terpisah. Martabat wahdah ini dapat diibaratkan dengan sebutir biji, batang, cabang-cabang dan daun-daunnya masih tersembunyi di dalam biji itu dan belum terpisah-pisah. Batang, cabang-cabang dan daun-daun melambangkan engkau, aku, mereka. Sedangkan bijinya tunggal atau wahdah. Masih ada perumpamaan lain, yaitu tinta dalam wadahnya. Semua huruf terkumpul di dalam tinta. Huruf yang satu belum dibedakan dari huruf lain. Demikian juga dalam wahdah, semua huruf Tuhan dan kita sebelum terpisahkan dari tinta inilah segala sesuatu itu terjadi. Gambar rumah, gambar gunung, gambar manusia, batu, angin, dan bentuk-bentuk lainnya. Dan tinta itu bukanlah yang menulis, akan tetapi dialah yang menggerakkan, yang hidup, yang kuasa, yang gagah. Dengan demikian muncullah sifat-sifat yang menggoreskan tinta itu. Bisa ditarik kesimpulan bahwa sifat bukan hakikat ketuhanan, akan tetapi sifat adalah yang bersandar kepada zat Tuhan. Sesuatu yang bersandar kepada zat bukanlah Tuhan. Kedudukannya sama halnya dengan tanaman, pohon, gunung, surga, dan neraka. Karena semua muncul karena adanya zat yang hidup, zat yang menggerakkan semua ini. Mengetahui martabat ini disebut wahdah
dan hakikat Nur Muhammad. Artinya cahaya yang penuh pujian Tuhan. Inilah permulaan dari segala sesuatu sehingga Allah bisa disifati karena Ia yang menciptakan, Al-Khaliq yang memelihara, Al-Hafidz yang perkasa, Al-Jabbar yang maha kuat, Al-Kawiyu yang maha hidup, Al-Hayyu dan seterusnya. Sedangkan sifat itu sendiri bergantung kepada zat, tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu Islam melarang berhenti kepada sifat. Sifat itu bukan zat itu sendiri, dan untuk mengetahui zatullah harus meninggalkan sifatnya, mengembalikan kepada martabat pertama, yaitu keadaan hakikat Tuhan yang belum ada apa-apa. Karena sifat merupakan sesuatu yang bergantung, membutuhkan sandaran, dan sifat Allah itu masih bisa dirasakan oleh makhluknya seperti Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Al-Kawiyu, kuat. Sedangkan sifat itu muncul karena persepsi sang hamba. Inna zani abdi, aku tergantung persepsi hamba-hambaku. Kaum Hindu menyadari bahwa Tuhan yang sebenarnya tidak bisa digambarkan dengan pikiran, tidak bisa diserupakan dengan yang lain. Islam menyempurnakan dengan langsung kepada zat Allah, tidak berhenti kepada sifatnya, yaitu dengan menafikan, mengabaikan segala sesuatu kecuali Allah. La ilaha illallah atau laisya syai'un, laisya syai'un illallah. Tidak sesuatu kecuali Allah. Juga terdapat dalam surat Toha ayat 14. Innani anna Allah, la ilaha illa anna fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk menyembah aku. Jelas dengan tegas bahwa Allah mengarahkan kita untuk menyembah zatnya, bukan namanya, bukan sifatnya. Islam tidak mengenal perantara seperti tercantum dalam surat Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada wajah zat yang menciptakan langit dan bumi dengan tulus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Aku tidak melalui perantara siapapun. Martabat ayun kedua atau wahidiyah, yaitu kesatuan yang mengandung kejamakan. Tiap-tiap bagian telah jelas batasan-batasannya, sebab hakikat manusia ibarat ilmu Tuhan terhadap segala sesuatu secara terperinci, sebagian terpisah dengan yang lain. Ketiga martabat tersebut bersifat batin dan ilahi, terjadi semenjak dari kodim urutan kejadian. Dari ketiga bersifat akal, bukan perbedaan zaman. Dari ketiga martabat batin muncul tiga martabat lain. Kedua martabat alam arwah merupakan aspek lahir yang masih dalam bentuk mujarad dan murni. Ketiga martabat alam mistal ibarat sesuatu yang telah tersusun dari bagian-bagian tetapi masih bersifat halus, tidak dapat dipisah-pisahkan. Keempat martabat alam ajsam, tubuh, yakni ibarat sesuatu dalam keadaan tersusun secara material telah menerima pemisahan dan dapat dibagi, yaitu telah terukur tebal tipisnya. Kelima, martabat alam insan mencakup segala martabat di atasnya, sehingga dalam manusia terkumpul tiga martabat yang bersifat batin dan tiga martabat lain. Kalau kita perhatikan ajaran martabat 7 pada dasarnya adalah mengungkapkan secara beruntut asal muasal kejadian manusia maupun alam semesta. Di dalam pengurutan Syekh Muhammad Ibnu Fadhilah menempatkan zat sebagai hakikat dari segala sesuatu. Karena itu zat disebut sebagai la tayun, tidak bisa dikenal hakikatnya.
keadaannya. Tidak dikenal, menyebutnya karena segala persepsi tidak bisa menggambarkan keadaannya. Keadaannya yang masih belum ada apa-apa, masih awang-awang atau ithlaq, yang wilayah ini digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang yang pingsan. Suatu keadaan yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Quran surat 7 ayat 143. Inilah objek yang kita tuju, bukan kepada sifat dan nurnya. Kepada zat itulah kita kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita memuja, bersujud, kita bergantung. Kesadaran ketuhanan ini jarang sekali dipahami masyarakat kita dengan baik karena sudah dihambat oleh para pengajar, ustadz yang mendoktrin bahwa kita tidak boleh langsung kepada Tuhan karena Tuhan itu suci, maka harus melalui perantara atau kita hanya sampai kepada cahayanya. Oleh karena itu, apabila manusia dapat mengembangkan kehidupan rohaninya sehingga dapat memperhatikan ketujuh martabat tersebut, maka dia akan menjadi manusia sempurna atau insan kamil. Sedangkan insan kamil yang paling tinggi dan yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar pandangan yang terdapat pada rumusan martabat 7 tersebut adalah paham panteisme, monoisme. Menurut Muhammad Ibnu Abdillah bahwa segala yang ada ini dari segi hakikat adalah Tuhan, sedangkan dari segi yang kelihatan secara lahir bukan Tuhan. Sebagai tamsil misalnya uap, air, es, salju, dan buih dari segi hakikat adalah air, akan tetapi dari wujud lahir bukan air. Untuk sedikit memahami ajaran ini, saya akan mengajak Anda keluar ruangan dan memperhatikan sebuah pohon kacang hijau yang baru tumbuh kecambah, atau pohon apa saja yang Anda lihat di depan rumah Anda. Mari kita perhatikan dengan seksama. Berasal dari sebuah biji yang kecil lalu tumbuh bergerak menjadi batang yang tinggi, menjadi pucuk daun, menjadi ranting, menjadi akar, lalu mati. Biji-biji yang lain akan berlalu sama seperti itu. Kemudian Anda perhatikan bumi bergerak, bulan bergerak, atom-atom bergerak pada aturannya yang harmoni. Kemudian Anda pandangi seluruh alam semesta, pandanglah dengan hening, lihatlah alam. Semuanya bergerak serentak dengan rencana yang baik dan sempurna. Ia tidak berdaya mengikuti kemauan yang tidak bisa dibendung dari dalam. Mereka pasrah terhadap gerak yang menggerakkan, mereka tidak bisa menolaknya. Ada sebuah gerak yang meliputi seluruh alam, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dijangkau oleh mata dan perasaan. Akan tetapi gerak itu tampak sekali dengan jelas sehingga bumi itu bergerak, matahari bergerak, tumbuhan bergerak, jarang kita bergerak, jantung kita bergerak, atom-atom bergerak. Semua mengikuti gerak hakiki, bukan kehendak kita. Lihatlah sekali lagi dengan seksama, Anda akan melihat yang menggerakkan, yang hidup, yang nyata atau dohir, yang tersembunyi atau batin, dan dialah yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata dan sifat. Dan bersujudlah kepada yang tampak itu, bukan kepada alam semesta yang fana, yang bergantung kepada sang hidup. Anda akan melihat semua alam bersujud dengan caranya masing-masing. Kemudian semuanya bertasbih dengan bahasanya yang khusus. Kemudian lihatlah yang menggerakkan jantung Anda. Jangan lihat jantungnya, tetapi yang menggerakkan itu, yang amat dekat itu, yang hidup itu, yang kuasa itu, yang lebih dekat dari jantung Anda sendiri. Maha suci Engkau, Maha suci Engkau, Maha suci Engkau. Di sana rasakan. Apabila Anda belum memahami hal ini, jangan teruskan. Saya tidak berani mengupas lebih dalam mengenai hakikat takut, salah persepsi, atau
Ini cukup dijadikan wacana dan bahan renungan. Akan tetapi jika Anda penasaran ingin sampai mencapai keadaan tersebut, sebaiknya direncanakan dengan baik agar kita memulai dengan yang paling dasar dari sisi ketuhanan dan tidak sekedar main-main mempelajari ilmu hakikat ini, apalagi hanya untuk sekedar tahu. Mudah-mudahan dengan bahan ini akan mengawali perjalanan kita lebih baik setelah mengerti zat dan arah beragama kita, bukan bergejolak dalam retorika ilmu tauhid yang tidak ada habisnya. Akan tetapi mari kita jalani sampai memasuki hakikat sebenarnya.